Yang kedua. Bagi masuk. Oke, itu masih ada. Tapi kok sampai terang apa? Macam-macam. Apa? Yang satu. Bukan apa? Sama bang setengah sama nggak lagi. Yang satu. Iya belum. Yang baca. Benar-benar. Iya udah kok. Dinamika. Namanya? Sebuah benda bermassa M1 terletak di atas bidang datar yang dihubungkan oleh tali ke benda M2 yang tergantung vertikal melalui sebuah rel. Oke. Terus pertanyaan terus lanjut. Jika bidang datar dan katrol licin, dan percepatan sistem 2 meter per sekon kuadrat, tentukan rasio M1 dan M2. Baik, jadi ini sistemnya seperti ini. Ada sebuah benda. Ini benda pertama, katakan M1. Benda kedua M2. Benda M2-nya katanya digantung vertikal melalui sebuah katrol. Betul ya? Nah, jadi sketsnya seperti ini kira-kira. M1 dihubungkan dengan tali pakai katrol, terus dihubungkan lagi dengan tali M2. Sudah? Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja. Paham? Gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Setiap ada benda yang bermassa pasti memiliki gaya. Ya, belum. Setiap benda yang bermassa pasti memiliki gaya berat. Gaya berat ke arah mana? Ke pusat gravitasi. Katakan W1. Ada masanya? Ada, berarti ada juga gaya berat sebesar W2. Sudah? Terus untuk M1 gaya apa lagi yang belum kita gambarkan? Normal. Gaya normal. Apa syarat benda memiliki gaya normal? Iya. Menyentuh bidang. Berarti M2 punyakah gaya normalnya? Enggak. Berarti gaya normalnya kemana? Ke atas. Katakan sebesar N2. Kenapa nggak N1? Sorry, N2 mau bilangnya N. Oke, atau N1. N sama kayak Beda setiap benda. Ya, walaupun benda yang sama, tapi kalau misalnya ada gaya luar yang bekerja, normalnya pasti beda. Paham ya? Baik, apalagi di M1 selesai ya. Karena bidangnya licin, adakah gaya gesek? Enggak loh. Berimbang kasar. Iya, jadi syarat itu benda memiliki gaya gesek jika permukaannya kasar. Kalau licin berarti tidak memiliki gaya gesek. Contoh lantai kita ini punya gaya gesek kaki kita? Punya. Berarti enggak juga, walaupun enggak ada. Artinya si lantai dengan kaki kita masih memiliki gaya gesek. Ya, jadi licin sama kita belum tentu licin dalam artian sebenarnya dalam fisika. Licin itu kalau dalam fisika berarti iya. Paham ya? Baik, yang kedua M2 atau M1 dulu. Apalagi yang belum ada? M1. Benda M1. Ada tali, pasti ada gaya tegangan tali. Ke arah mana? Ada namanya gaya tegangan. Adalah tegangan tali. Ke arah mana tegangan tali? Jadi perhatikan. Karena ini kita belajar dinamika gerak lurus, bukan dinamika rotasi. Kalau yang kita tinjau adalah M1, nanti gaya tegangannya menuju katrolnya. Paham ya? Berarti arah tegangannya kemana? Ke katrol. Katakan sebesar T1. Sudah? Sekarang untuk M2. Ada tegangan tali? Ada. Ke arah mana? Iya, juga ke arah katrol. Sebesar T2. Ada lagi? Habis ya? Baik. Jadi, karena ini dinamika gerak lurus, nanti syaratnya atau kepastiannya itu nanti tegangan T1 itu sama dengan tegangan T2. Paham sampai di sana? Paham ya? Dinamika gerak lurus. Tapi kalau misalnya kita nanti belajar dinamika rotasi, T1 tidak sama dengan T2. Oke? Baik, kita mulai tinjau tiap-tiap benda. Yang pertama,
tinjau benda 1. Baik. Sebelumnya, sistem ini logikanya berpikir ke arah mana bergerak? Ke bawah atau justru ke kiri? Ke bawah ya. Berarti arah gerak itulah yang menjadi arah percepatan. Paham ya? Jadi geraknya gini kan? Oke, sip. Tinjau benda 1. Sigma F X sama dengan, karena sistemnya bergerak, karena bendanya bergerak, itu sama dengan M dikali A. Paham? Bisa? Tapi kalau misalnya tadi aku bilang sigma FY itu sama dengan berapa? Bergerakkah dia terhadap sumbu Y? Enggak, berarti sigma FY sama dengan OM 0. Paham ya? Ingat hukum pertama Newton, benda yang bergerak lurus, benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Sigma F sama dengan 0, gitu ya. Baik, karena dia bergerak terhadap sumbu X, coba mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X pada M1? Mana? T1. Ada lagi? Enggak. T1 sama dengan M1 dikali A. Paham ya? Berarti T1 sama dengan berapa M1? M1 nggak dia tahu ya? Justru yang ditanya adalah berapa perbandingan? Iya, rasio M1 dengan M2. Berarti T1 sama dengan, langsung aja 2. tetap itu ya, M1 dikali A nya berapa tadi? 2. Iya, A nya sama dengan 2. Berarti langsung aja T1 sama dengan 2M1. Itu kita biarkan jadi persamaan 1. Sekarang tinjau benda yang kedua. Tinjau 2. Dia bergerak terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Berarti gimana kita bikin? Sigma F Y sama dengan M dikali A. Mana kurang mana? Perhatikan arah percepatan. Yang mana searah dengan A berarti itu positif. Apa dikurang apa? W2 dikurang T2. Iya, bagus. W2 dikurang T2 sama dengan M2A. Apa rumus W dicari W? Iya, M dikali G. Kurang T2 sama dengan M2A. Jadi kalau misalnya mau tanya T2 sama dengan hati-hati. Itu dipisahkan dengan tanda kurang, jadi nggak mungkin menjadi bagi. M2 masih salah. Siapa yang pindah? T2-nya. M2G dikurang M2A. M2G per M2A. Enggak juga per. M2G. Iya, M2G dikurang M2A. Hati-hati ya. Berarti T2 sama dengan M2-nya berapa tadi? Oh, tetap M2 ya. Nilai G 10 M2 dikali M2. 2. Berarti 10 M2 dikurang 2 M2. Berapa itu, Dik? T2 sama 8 M2. Iya, 8 M2. Berarti M2 kurang M2. Iya, berarti karena tadi itu dinamika gerak lurus. Karena kita belajar dinamika gerak lurus, Dari awal itu iya. maka gimana tadi? T1 sama dengan T2. Berarti T1 nya berapa? 2M1 sama dengan 8M2. Ditanya berapa perbandingan M1 banding M2? Jawabannya 1/4. ayo kalian. 4/1. Iya, jangan terbalik. 8 dibagi 2 sama dengan 4/1. Apa jawabannya, Dik? Oh. Ah.
Kita lanjut nomor 2. Coba dibaca. Nomor kontrol. Coba Bang lihat. Oke. Nah, ini baru kita belajar tentang dinamika rotasi tadi ya. Jadi ada sebuah sistem katrol, gambarnya kira-kira seperti ini, dihubungkan dengan katrol tadi ya. Tangan seperti itu. Cantik kali gambarku. Terus talinya anggap lurus, digantungin dengan M1. Di sini juga ada benda M2. Kalau bentuknya kayak gitu itu gerak lurus, kalau gitu Iya betul. Belum. Jadi nanti ada sifat-sifatnya. Kalau dibilang dinamika gerak lurus, biasanya masa katrol diabaikan. Ya, masa katrol diabaikan. Terus berapa M1? M1 sama dengan 10 kg. Terus 5. M1, 10. terus M2, 5. Tergantung pada sebuah katrol kerja menyebabkan kasar. Ini ada gaya. enggak. Oh itu nggak ada gaya ya? Kasar tapi arahnya bukan ke gaya gesek, Oh, iya. ke dinamika rotasinya. Artinya kalau dibilang tadi licin, kan katrolnya nggak berputar, gitu aja sih. Kalau dia licin, katrolnya nggak berputar kan. Jadi dia si talinya hanya gerak gitu aja, nggak ngaruh ke katrolnya. Oh iya. Paham ya? Bisa ya di ini dibayangkan. Tapi kalau katrolnya kasar, kan logikanya ada yang bergesekan di sana. Otomatis katrol juga pasti berputar. Disitulah yang dibilang namanya dinamika rotasi. Jadi fokusnya sebenarnya di katrolnya, bergerak rotasi. Ya. Berarti masa katrol berapa? 2. Jadi jangan selalu dianggap sistem seperti ini udah pasti dinamika rotasi, enggak juga. Ada juga nanti dinamika gerak lurus dengan sistem seperti ini. Tapi masa katrol dan gak ada kalimat apa tadi? bentuknya apa? Bentuknya dan kasarnya, kalimat kasar tadi. Masa katrol berapa? 2 kg. Kilogram dan memiliki jari-jari 5 cm. Oke, 5 cm. Tentukan percepatan. 5 cm berapa meter? 0,05. Kalau pakai meter ya. Sip. Ada lagi? Ada lagi yang belum kita tulis yang diketahui? Nggak ditanya. Oke, sip. Apa yang ditanya? Berapa? Apa itu percepatan sudut? Simbolnya? Salah. A itu percepatan linear. Apa? Omega kecepatan sudut. Itu Kecepatan, ini percepatan. apa? Alfa, betul. Jadi hubungannya gini, perhatikan. Biar gampang kalian ingat, hubungan sudut dengan lurus. Cantik kali. Bangkat kamu curang. Sendiri itu nanti. Udah, perhatikan. Kalau di gerak lurus kan ada apa? Ada S, betul? Apa? Di gerak lurus. Jarak. Ada P. Ya. Ada A, betul ya? Kalau di gerak melingkar atau gerak rotasi tadi ada apa? Gantinya S itu theta, ada omega, ada alpha. Ini sederajat mereka bertiga ini. S dengan theta, P dengan omega, A dengan alpha. Ya, kalau ingat kalian rumus gerak melingkar, itu kan mirip dengan gerak lurus. Ada kan gerak lurus berubah peraturan, ada gerak melingkar berubah. Masa lupa kalian? Coba ingatkan satu. Yang rumus S GLBB apa? P0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Sudah? V diganti dengan omega. Jadi kalau misalnya S diganti dengan theta. Ya udah, di gerak melingkar berubah peraturan pasti kalian jumpai rumus ini. Omega 0 kali T tambah setengah alfa T kuadrat. Jadi nggak perlu kalian capek-capek mengingat, tinggal mengganti dengan ini. Tapi hubungannya apa? Nggak boleh hanya seperti ini. S sama dengan theta dikali F, jari-jari.
V omega dikali R. A sama dengan alfa dikali R. Tapi itu kenapa gue dari R? Yang mana? Nggak boleh, nggak perlu. Karena ini sudah berubah semua. Theta kan? Paham ya? Sudah berubah. Sudah? Oke, sekarang kita kembali ke soal nomor 2. Langkah pertama sama kayak sana. Kita gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja. Untuk M1 ke arah mana? Apa gaya yang bekerja? Gaya Tegangan tali. Oke, ke arah mana? ke atas. Ke atas kalau kita lihat sih bendanya. Jadi ini nanti karena katrol tidak kita abaikan, jadi nanti harus kita tinjau juga si katrolnya. Jadi nanti arah tegangan talinya juga nanti beda untuk si katrol. Oke, sekarang kalau yang kita tinjau adalah M1 atau benda pertama, berarti arah tegangan talinya menuju ke katrol. Paham sampai di sana? Ingat ya, aku ulangi. Ke arah mana? Itu tadi. Ke arah mana tegangan talinya? Yaitu ke arah yang menyebabkan tali itu tegang. Terus yang kanan juga apa? Ini ke atas dua-duanya coba. Ke atas dua-duanya, betul. Ke arah mana? Kan kita tegangan arah yang menuju katrol. Kalau yang kita tinjau bendanya. Tapi nanti kalau yang kita tinjau katrolnya ke arah mana kira-kira? Benda. Ke arah bendanya. Makanya kadang sering kan seperti ini kalian lihat tegangan tali. Betul nggak? Dibikin seperti ini. Masa nggak pernah kalian lihat begini loh? Oh, itu bolak-balik. Iya, jadi sebenarnya itu perpaduan antara ini loh, gini, gini, gitu loh ya. Paham ya? Yang ini kalau misalnya yang kita tinjau adalah katrolnya. Yang ini kalau yang kita tinjau adalah bendanya. Sekarang ini bendanya bermasa, pasti memiliki gaya berat. gaya berat. Ke arah mana? Ke bawah. Ini sebesar 10. W1. Ini sebesar W2. W2. Tapi kan 10 kan? Kan M kali. Oh iya. M kali G. Sudah? 150. Masih ada lagi gaya-gaya yang belum kita gambarkan? Normalnya ada. Normal nggak ada, karena nggak ada menyentuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.